Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 menjelaskan materi tentang pengujian hipotesis uji T dan uji F. Adapun anggota kelompok 12, Sepratya Safa Salsabila, Muhammad Khalil Bisri, dan Ahmad Eko Prasetyawan. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Sepratya Safa Salsabila, NIM 1930602252, tentang pengujian hipotesis uji T. Uji T disebut juga uji signifikan individual. Uji T ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya adalah sebagai berikut. Hipotesis 0 pada B1 sama dengan 0. Artinya, pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Hipotesis A pada B1 tidak sama dengan 0. Artinya, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Hipotesis 0 pada B2 sama dengan 0, artinya sistem pengendalian intern secara parsial tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Hipotesis A pada B2 tidak sama dengan 0, artinya sistem pengendalian intern secara parsial berpengaruh nilai informasi pelaporan keuangan. Pengujian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh secara parsial dan dari variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu dengan membandingkan T-tabel dan T-hitung. Masing-masing T hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan T-tabel yang diperoleh dengan menggunakan taraf nyata 0,05. Berikut ini rumus menguji signifikan dari koefisien korelasi yang diperoleh adalah sebagai berikut. T sama dengan R akar dari N kurang 2 per akar dari 1 kurang R kuadrat, di mana T adalah tingkat signifikan T hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan T tabel. R adalah koefisien korelasi dan N adalah banyaknya sampel. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Bisri yang akan melanjutkan pemaparan presentasi dari saudari Sapa. Baiklah, langsung saja saya akan bacakan. Distribusi T itu ditentukan oleh derajat kesalahan dengan rumusnya dk sama dengan n kurang 1. Kriteria yang digunakan ada dua. Yang pertama, H0 ditolak jika delta kurang dari 0,05 dan T hitung besar dari T tabel. Yang kedua, H0 diterima jika delta besar dari 0,05 dan T hitung kurang dari T tabel. Apabila H0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat suatu pengaruh tidak signifikan. Sedangkan apabila H0 ditolak, maka pengaruh variabel independen terhadap dependen adalah signifikan. Kemudian, menentukan model keputusan dengan menggunakan statistik uji T dengan melihat asumsi sebagai berikut. Ada 3 macam. Yang pertama, interval keyakinan delta sama dengan 0,05. Yang kedua, derajat kebebasan sama dengan n dikurang 2. Dan yang ketiga, dilihat hasil T tabel. Hasil hipotesis T hitung dibandingkan dengan T tabel dengan kriteria uji sebagai berikut. Jika T hitung besar dari T tabel pada delta sama dengan 5%, maka H0 ditolak dan H1 diterima atau berpengaruh. B. Jika T hitung besar kurang dari T tabel delta sama dengan 5%, maka H0 diterima dan H1 ditolak atau tidak berpengaruh. Yang selanjutnya, materi kedua adalah pengujian secara simultan atau uji F. Uji F adalah untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama
atau serentak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap H kosong dibagi B1, B2 sama dengan 0, artinya secara bersama-sama serentak. Pemanfaat teknologi informasi dan sistem pengendalian internet tidak terdapat pengaruh terhadap nilai informasi. Pelaporan keuangan HA dibagi B1, B2 tidak sama dengan 0, artinya secara bersama-sama atau serentak keterlibatan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internet terdapat pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Sekian dan terima kasih. Saya akan lanjutkan presentasi ke saudara Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Eko Prasetyawan. Maka terhadap rumusan hipotetis tersebut, selanjutnya dilakukan pengujian hipotetis, yaitu tentang diterima atau tidaknya suatu hipotetis. Untuk melakukan pengujian digunakan statistik uji F dengan taraf sebesar 5%. Adapun rumusnya sebagai berikut. FH sama dengan R kuadrat dibagi dengan K dibagi 1 dikurang R kuadrat dibagi N dikurang K dikurang 1, di mana FH F hitung yang akan dibandingkan dengan F tabel. R sama dengan koefisien korelasi ganda. K sama dengan jumlah variabel independen. N yaitu jumlah sampel. Selanjutnya, nilai F hitung dibandingkan dengan F tabel adalah U sama dengan 5% dan DF1 sama dengan K1, DF2 sama dengan N dikurang K di 1. Dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jika F hitung lebih besar sama dengan F tabel, maka H0 ditolak atau ada pengaruh signifikan. Yang kedua yaitu jika F hitung lebih kecil F tabel, maka H0 diterima atau tidak ada pengaruh. Yang kedua yaitu berdasarkan signifikasi. Kriterianya adalah yang pertama yaitu jika signifikansi lebih besar 0,05 maka H0 diterima. Yang kedua yaitu jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kami minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.